Nah, kenapa sih kita memilih Soundrise sebagai salah satu alternatif metode untuk mengembangkan keterampilan bahasa anak autisme di Drisana? Yang pertama, metode ini saya nulisnya memanusiakan anak. Loving and acceptance. Yang pertama kan kita perlu menerima dulu ya, terutama orang tua. Penerimaan itu nomor satu. Ketika orang tua memiliki penerimaan yang baik, artinya orang tua mau dan mampu untuk bekerja sama dengan konsisten dan persisten terhadap tadi Dr. Shirley bilang ada program yang memang disiapkan untuk setiap kegiatan terapi yang dilakukan. Yang kedua, non-judgmental. Tadi Dr. Shirley juga udah sempat singgung bahwa ada anak-anak yang dengan kondisi autistik berat, mungkin ringan, dan yang lainnya. Tapi sekali lagi, anak yang ringan kalau nggak dapetin stimulasi yang tepat, itu mungkin juga gap perkembangannya juga semakin banyak gitu. Tapi kalau anak yang berat pada awalnya, tapi konsistensi dan persistensi kegiatan terapi itu dilakukan, mungkin gap perkembangannya akan semakin sedikit. Nah, yang ketiga itu tadi prinsipnya 3Es. Energi, excitement, dan antusiasme di segala sesi. Capek gitu. Tapi memang anak-anak kita kan nggak melulu paham bahasa kita. Kadang-kadang kita juga terlalu berbicara dengan intonasi yang tidak jelas atau kecepatan, atau bahkan dengan bahasa-bahasa yang memang tidak dikuasai oleh anak-anak gitu. Sama kayak kita misalnya kalau kayak tadi Dr. Shirley bicara dalam dua bahasa. Mungkin kalau saya tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang memadai, mungkin saya cuma bisa mengidentifikasi satu kata aja, tapi secara keseluruhan mungkin kebermaknaannya juga nggak cukup optimal gitu. Nah, kenapa kita perlu ada mimik wajah? Kenapa kita perlu ada gestur untuk memberikan pemahaman yang lebih sih untuk anak-anak? Tadi juga Dr. Shirley bilang bahwa kita berkomunikasi itu nggak harus verbal, tapi bisa pakai visual support, tadi PAX tadi ya. Kita juga bisa pakai mimik wajah. Kalau kita bilang, oh bagus, mukanya nggak represent gitu, bagus. Anaknya ngerti nggak kalau bagus itu sebagai satu bentuk kebanggaan bahwa dia telah menyelesaikan sesuatu gitu. Nah, itu perlu dilakukan oleh kita, terapis dan orang tua, bahwa setiap bahasa itu memiliki makna yang bisa diwakili oleh ekspresi wajah. Jadilah happy detective. Kenapa? Karena kita akan selalu bisa mengeksplorasi apalagi nih, apa sih yang anak butuhin, apa sih yang anak mampu dan tidak sukai. Be present saat main sama anak, ya memang harus be present ya. Kalau kita sambil melakukan disambi-sambi, anaknya juga jadi nggak fokus, karena kan kita perlu membangun interaksi dua arah. Be grateful, jadi sedikit apapun kemajuannya itu memang perlu disyukuri. Kadang-kadang memang ekspektasi kita tadi Dr. Shirley bilang, kadang-kadang yang kita lakukan ekspektasinya apa? Oh ternyata yang berkembang area sini gitu. Tapi apapun perkembangan setiap harinya itu perlu kita untuk bersyukur, karena itu satu-satunya yang bisa membuat motivasi buat kita terapis dan orang tua untuk terus melakukan lebih baik lagi. Happiness is a choice, karena kalau kita nggak happy, anaknya juga nggak happy. Main kalau nggak happy kan nggak seru ya gitu. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, konsistensi. Kita percaya bahwa konsistensi itu akan membuahkan hasil, karena pengulangan kegiatan yang dilakukan, pengenalan yang dilakukan berulang-ulang secara konsisten itu pasti akan membuat suatu kegiatan yang menjadi rutin buat anak-anak dan memberikan pemahaman